Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada forum diskusi kali ini dengan mengharumkan langit. Adapun topik yang akan kita bahas pada forum diskusi kali ini yaitu mengenai minyak. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Said Saifullah. Di sini sebagai memandu kegiatan forum diskusi kali ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Di antaranya ada Diana Rizky Fauling, kemudian ada Dian Prastiana, dan terakhir ada Susan Ajijah. Pada forum diskusi kali ini kita memiliki 4 poin yang akan kita bahas. Di antaranya membahas mengenai kenapa produk minyak goreng harus diperhatikan, kemudian keadaan produk minyak goreng saat ini, dilanjut harapan kita terhadap minyak goreng di tahun 2050 yang akan mendatang, dan terakhir produk minyak goreng terbaik saat ini itu dari perusahaan mana. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu kenapa produk minyak goreng harus diperhatikan. Nah, pada poin pertama ini saya akan berikan waktu untuk rekan saya Dian Prastiana untuk memberikan pendapat pribadinya. Untuk Dian Prastiana, terima kasih. Menurut pendapat saya, kenapa tidak boleh memperhatikan produk minyak goreng harus sangat diperhatikan, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menggantungkan hidupnya pada minyak goreng, contohnya UMKM, yang kecil, gorengan, dan makanan-makanan lainnya, yang dimana proses pemasaran makanannya atau proses pembuatan produknya itu melewati proses digoreng, di mana digoreng itu menggunakan minyak goreng. Maka dengan demikian, produk minyak goreng ini harus menjadi perhatian utama, baik itu oleh konsumen, produsen, baik pemerintah, demi kelancaran perekonomian masyarakat Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan pendapat dari rekan kita Susan Ajijah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kenapa produk minyak goreng harus diperhatikan menurut pendapat saya. Menurut saya, minyak merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari pasti kita akan menjumpai makanan-makanan yang mengandung minyak. Dan bahkan hampir seluruh makanan yang ada di Indonesia mengandung minyak berlebih. Oleh karena itu, produksi dalam pembuatan atau pengolahan minyak harus sangat diperhatikan. Karena ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari mengonsumsi minyak berlebih. Karena minyak mengandung lemak jenuh. Selain dapat meningkatkan minyak jenuh, yang dapat meningkatkan kolesterol. Selain dapat meningkatkan low density atau lipoprotein atau kolesterol jahat, lemak jenuh ini dapat meningkatkan endapan pada dinding pembuluh darah dan menyumbat arteri yang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti serangan jantung dan stroke. Maka dari itu, proses dalam pengolahan minyak harus sangat diperhatikan agar dapat mengurangi kandungan lemak jenuh pada minyak goreng. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya mengenai perhatian kita terhadap minyak goreng. Mungkin di masa yang akan mendatang kita akan mengalami yang namanya kritis minyak goreng ya. Nah, untuk kita menghadapi atau mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi terhadap kita, itu solusinya seperti apa? Mungkin boleh dijawab. Izin menjawab. Sekarang ini untuk mengurangi
penggunaan minyak goreng, kita bisa menggunakan teknologi yang bernama air fryer. Dengan itu kita bisa menggoreng atau memasak tanpa menggunakan minyak, sehingga pengeluaran minyak dapat berkurang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut untuk mendengarkan pendapat pribadi dari rekan kita, Yana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan juga untuk memaparkan pendapat kenapa sih produk minyak goreng harus diperhatikan. Karena sebagai salah satu kebutuhan pangan manusia, minyak goreng ini harusnya mendapat perhatian lebih pada proses pembuatannya. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sudah banyak sekali merek-merek minyak goreng yang dijual di pasaran yang kemudian sampai ke tangan masyarakat. Hampir semua kalangan menggunakan minyak goreng untuk memanaskan makanannya. Nah, sampai saat padahal kita tahu tidak semua produk minyak goreng ini baik bagi kesehatan tubuh, apalagi jika penggunaannya yang berkali-kali. Banyak sekali risiko kemungkinan terkena berbagai penyakit, oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk pembuatannya harus benar-benar aman guna menjaga kesehatan tubuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya ya. Pendapatnya itu lebih ke tentang kesehatan mungkin ya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai keadaan produk minyak goreng saat ini yang sedang kita alami itu seperti apa. Nah, untuk poin kedua ini saya berikan terlebih dahulu kepada Susan Adija untuk memberikan pendapat pribadinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan pendapat saya bagaimana keadaan produk minyak saat ini. Keadaan minyak saat ini sudah tidak langka, tetapi harga minyak saat ini cukup tinggi. Banyak masyarakat juga yang mengeluh tentang kenaikan harga minyak, terutama para pedagang gorengan. Mereka sangat terdampak akibat harga minyak yang naik. Ada beberapa faktor kenapa harga minyak bisa naik dan langka di beberapa daerah saat ini. Setahu saya, sekarang ini solar sudah dicampur dengan minyak sawit sebanyak 30-40% guna mengurangi impor. Fenomena tersebut membuat kebutuhan minyak meningkat, sedangkan produksi minyak goreng belum mencukupi di Indonesia sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng dan harga minyak meningkat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Kita akan lanjut untuk mendengarkan pendapat dari rekan kita, Yana Rizky Faulin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk poin kedua ini, bagaimana sih keadaan produk minyak saat ini? Saya membenarkan opini dari Susan Adija tadi, sampai saat ini masalah kelangkaan minyak goreng ini masih terus berlanjut, mulai dari keberadaannya yang langka sampai harganya yang melonjak naik. Di jaringan minimarket, sejak beberapa pekan terakhir itu sangat sulit menemukan minyak yang dari program pemerintah. Bahkan truk yang biasanya menampung minyak goreng kini lebih sering kosong. Minyak goreng program pemerintah juga sukar didapatkan di pedagang pasar tradisional, termasuk warung-warung di sekitar pemukiman. Namun sementara itu pada pedagang sekelas agen kebutuhan pokok, jadwal pasokan minyak goreng juga dapat tidak menentu dan selalu langsung habis terjual dalam waktu yang singkat. Entah sampai kapan situasi ini akan terjadi, namun tentunya kita sebagai masyarakat berharap sekali situasi kelangkaan minyak goreng ini segera berakhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diana atas pendapatnya. Kita akan lanjut untuk mendengarkan pendapat dari rekan kita, Dian Prastiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pendapat saya tentang keadaan produk minyak goreng saat ini tidak jauh beda dengan pendapat dari saya tadi, di mana kondisi minyak goreng pada saat ini itu mungkin tinggi. Itu karena ada sekarang jumlah ketersediaan minyak di pasaran lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga yang melonjak naik. Selain itu, kondisi minyak goreng saat ini sudah tidak lagi meyakinkan. Itu dikarenakan hendaknya oknum-oknum yang sudah mulai berani mengolah minyak goreng dengan bahan-bahan lain seperti mengkampung
kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Sebelumnya saya akan bertanya sedikit kepada Dian Prastiana ya. Kita ketahui bahwa saat ini kita mengalami kekurangan minyak goreng. Nah, penyebab dari kita merasakan kekurangan minyak goreng itu karena apa? Gitu? Boleh dijawab? Saya tidak menjawab ya. Jadi selain seperti yang sudah akan saya jelaskan bahwa ini sekarang sudah dicampur dengan minyak goreng. Namun selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan kelangkaan dan lainnya adalah minyak adalah karena jumlah ekspor minyak goreng Indonesia ke luar negeri yang melonjak naik. Saya mencari di internet dan mengambil dari sumber astra.agro.co.id. Saya tertera ada nilai ekspor kelapa sawit dari tahun 2020 sampai 2021 saja sudah mengalami peningkatan sebesar 50%. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa para petani kelapa sawit dan perusahaan minyak sawit lebih suka menjual produknya ke luar negeri daripada menjual ke dalam negeri. Hal inilah yang menyebabkan minyak goreng semakin langka di pasaran. Mungkin itu pendapatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut untuk membahas poin yang ketiga, yaitu harapan kita terhadap minyak goreng di tahun 2050 yang akan mendatang. Nah, untuk poin yang ketiga ini, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, Diana Risibaulin, untuk memberikan pendapat pribadinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Opini saya tentang harapan untuk produk minyak goreng pada masa 2050 yang akan datang, yaitu diharapkan sekali minyak goreng ini hadir dengan manfaat yang lebih baik dan bahan-bahan yang menjaga kesehatan tubuh dengan berbagai vitamin di dalamnya. Selain itu, diharapkan ada produk minyak goreng selain dari minyak kelapa sawit saja, seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak alpukat, dan masih banyak lagi bahan-bahan minyak goreng yang lebih menjaga kesehatan. Mungkin pada saat ini minyak-minyak tersebut memang sudah hadir, namun harganya masih cukup mahal dan tidak ramah di kantong masyarakat. Nah, diharapkan pada tahun 2050 yang akan datang, nanti itu harganya akan lebih rendah dan sehingga produk minyak goreng yang lebih sehat itu dapat didapatkan oleh masyarakat dengan mudah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjut untuk mendengarkan pendapat dari Dian Prastiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Harapan saya untuk minyak goreng pada tahun 2050. Pertama, saya berharap di tahun 2050 mendatang akan ada minyak goreng yang memiliki daya resap yang rendah dan tidak mudah meluap, sehingga minyak goreng akan lebih awet. Selain itu, di tahun 2050 juga saya berharap akan adanya minyak goreng yang dapat meningkatkan, seperti layaknya produk yang pengganti gula saat ini yang sudah beredar, yang mana produk itu akan lebih berdampak baik bagi konsumen. Mungkin begitu harapan saya pada minyak goreng di tahun 2050 mendatang. Kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pendapatnya dan harapannya. Sedikit berbeda ya dengan harapan yang kita dengar tadi dari Diana. Diana lebih ke berharap mengenai kesehatan, sedangkan Dian lebih berharap mengenai berhemat. Nah, sekarang kita akan mendengar harapan dari rekan kita yang lainnya, yaitu Susan Adija. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan saya. Harapan saya yaitu dapat minyak pada tahun 2050 dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada konsumennya, seperti lebih banyak mengandung vitamin, omega 3, serta mengandung lemak jenuh yang rendah. Serta dapat lebih memproduksi minyak jagung karena memiliki beberapa keunggulan dari minyak sawit. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapat
pendapat ataupun harapannya ya mengenai produk minyak goreng yang lebih baik itu berhubungan dengan suatu pengolahan. Nah, pengolahan sudah dipastikan berhubungan dengan suatu produk atau perusahaan. Nah, pada poin keempat ini saya ingin bertanya kepada Diana terlebih dahulu ya. Menurut Diana, produk yang pada saat ini produk minyak terbaik itu produk merek apa dan dari perusahaan mana? Terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk poin terakhir ini, menurut saya produk minyak terbaik saat ini merupakan Wilmar International Ltd atau Wilmar Group. Wilmar Group ini merupakan produsen minyak goreng terbesar di Indonesia dengan Fortune dan Sanyan. Menurut Tempo.co, Wilmar merupakan grup perusahaan agribisnis Singapura yang berdiri pada 1991. Tidak hanya di Indonesia, Wilmar ini bahkan memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringannya distribusi di China, India, dan 50 negara lainnya. Minyak goreng dari Wilmar Group ini sesuai dengan jargonnya merupakan produk minyak yang kelas premium. Diproses dengan teknologi paling mutakhir, minyak goreng berbahan minyak kelapa sawit ini memiliki kualitas tinggi. Minyak goreng yang mengandung berbagai zat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh seperti omega 6, omega 9, dan vitamin E. Tak heran perusahaan ini berkembang pesat di dalam dan luar negeri. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan pendapat dari Dian Prastiana. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, minyak goreng yang terbaik pada saat ini yang menurut saya adalah minyak goreng yang bermerek Mimoli yang diproduksi oleh PT Indofood Agro Processor LTD. Karena minyak goreng Mimoli ini sudah menggunakan teknologi golden refinery sehingga menghasilkan minyak yang lebih jernih kemasan. Selain itu, minyak goreng Mimoli ini juga mengandung omega 9 dan asam lemak terpenuh di dalamnya, sehingga membantu menurunkan kolesterol, dan minyak ini tidak terlalu berisiko menimbulkan penyakit. Yang saya berikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya ya. Kita sudah mendengar pendapat dari Diana dan Dian. Itu berbeda ya mengenai produk terbaik di Indonesia. Menurut Diana itu dari Wilmar. Nah, sedangkan menurut Dian itu dari Mimoli. Nah, kita akan mendengar pendapat dari Susan Ajijah. Produk minyak goreng terbaik itu merek apa dan dari perusahaan mana? Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, produk minyak terbaik saat ini yaitu Bimoli dan Sanko. Bimoli terbuat dari kelapa sawit pilihan serta mengandung omega 9 dan diproduksi menggunakan teknologi golden refinery sehingga minyak yang dihasilkan premium. Yang kedua itu Sanko. Sanko diproses melalui 5 tahapan pengolahan. Yang pertama itu pemurnian sebanyak 3 kali dan penyaringan sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan minyak yang bening dan tidak mudah beku. Itu pendapat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih ya kepada rekan-rekan sudah memberikan pendapat pribadinya dari mulai kita dari poin pertama dengan selanjutnya ke poin akhir. Pada intinya kesimpulan dari diskusi kali ini, kita harus memperhatikan produk minyak goreng. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita yang memerlukan minyak goreng seperti para pedagang kecil, kemudian pedagang gorengan dan lain-lain. Dalam pembuatan produk minyak goreng juga harus diperhatikan karena tidak semua produk minyak goreng itu baik untuk kesehatan, apalagi di mana kita sering menggunakan minyak goreng itu berulang-ulang kali, itu kurang baik untuk kesehatan kita. Kemudian cara mengatasi di mana kita akan suatu hari nanti mengatasi krisis kekurangan
juga minyak goreng ini tidak akan terjadi suatu kelangkaan. Dan itu kita juga harus memiliki kesadaran untuk tidak menghemat atau mencari jalan lain agar minyak goreng ini tidak akan mengalami krisis atau lebih parah dengan sekarang ini, di mana minyak goreng sudah mulai langka di pasaran. Nah, dari diskusi kali ini juga kita sangat berharap ada minyak goreng untuk kedepannya bisa mengandung suatu perbaikan yang akan berdampak positif bagi kesehatan tubuh. Dan juga yang paling utama adalah mungkin stok yang melimpah dari pasaran sehingga tidak ada lagi harga yang melonjak naik, karena itu sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin sekiannya kesimpulan dari diskusi kali ini. Kemudian satu lagi, diskusi kali ini tidak hanya sebatas diskusi kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang sedang menonton video kali ini, jika ada satu hal yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan untuk rekan-rekan menulis apa yang ingin